Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dararati Irani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LP3 Universitas Siliwangi. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelasnya mana? Ya, silakan Kak Ayu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Siapa ya? Adel, Bu. Adel. Adel kenapa? Sakit. Sakit apa Adel nih? Demam, Bu. Demam. Iya. Udah ditengokin belum? Belum. Nanti setelah pembelajaran ditengokin ya. Iya, Bu. Baik, berarti hanya Adel ya? Ya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin tepatnya kita sudah belajar mengenai apa? Siapa? Coba yang ingat, masih ingat? Saya, Bu. Ya, tentang apa? Minggu kemarin kita telah belajar tentang meneladani tokoh dalam biografi. Siapa yang tokoh yang kamu teladani? R.A. Kartini. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang telah memperjuangkan hak wanita. Hak wanita. Ada lagi yang masih ingat? Siapa? Ya, silakan. Tokoh yang saya teladani yaitu Dewi Sartika, Ibu. Dewi Sartika, kenapa? Karena beliau adalah sosok yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita. Oke, tepuk tangan untuk Ayu sama Evita ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah memaparkan pembelajaran kita minggu lalu. Baiklah anak-anak Ibu, pada hari ini sebelum memulai materi kita cek dulu ke fokusan kalian ya. Kalau Ibu bilang cek, semuanya tepuk tangan. Cek. Cek. Kalau Ibu bilang boom, semuanya tepuk paha. Boom. Boom. Kalau Ibu bilang door, semuanya bilang au. Oke, kita coba ya. Cek. 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 Boom. Cek. Boom. Dar. Ya, alhamdulillah fokus semuanya. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang biografi. Minggu lalu tentang hal siapa saja yang kamu teladani dan apa saja yang harus diteladani. Maka pekan ini kalian akan mempelajari tentang aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah bisa dilihat pada salindia. Yang pertama menganalisis kata ganti orang dalam teks biografi. Yang kedua menganalisis kata kerja tindakan dalam teks biografi. Yang ketiga menganalisis kata deskriptif atau adjektiva, kata sifat dalam teks biografi.
Yang keempat, menganalisis kata kerja pasif dalam teks biografi. Yang kelima, menganalisis kata kerja mental. Dan yang keenam, menganalisis kata sambung dalam teks biografi. Baiklah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran pada hari ini bisa kalian lihat melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik, dengan kegiatan menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi, maka kalian diharapkan mampu menganalisis kata ganti orang, kata kerja tindakan, kata deskriptif, kata kerja mental, kata kerja pasif, dan kata sambung dalam teks biografi dengan tepat. Ya, baik, kita mulai. Untuk materi, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan biografi? Yes, Mesya. Jadi, biografi adalah teks riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Ya, terima kasih Mesya. Nah, bagus, Mesya menjawab biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau riwayat hidup seseorang yang ditulis dirinya sendiri disebut apa? Ya. Riwayat hidup seseorang yang ditulis dirinya sendiri disebut autobiografi. Autobiografi. Jadi kalau misalkan ibu nulis buat diri ibu, namanya auto atau bio? Autobiografi. Kalau ibu nulis tentang Dewi Sartika berarti biografi. Paham? Ya, lanjut. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaannya. Ada berapa banyak? 6. Yang mau bantu ibu untuk menjelaskan, yang pertama kata ganti orang, ketiga siapa? Ya, Lena. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Ya, terima kasih Lena. Ketika ada biografi tentang tadi Dewi Sartika, kata Evita. Dewi Sartika merupakan pahlawan dari mana? Beliau merupakan, jadi yang kata ganti orang ketiganya siapa? Beliau. Biografi tentang Raditya Dika. Raditya Dika merupakan seorang penulis. Dia merupakan juri bla 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 bla. Berarti yang mana kata gantinya? Iya. Paham ya? Yang kedua, siapa lagi? Ya, silakan. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya belajar, membaca, berjalan, dan melewat. Ya, terima kasih Indah. Yang kedua adalah kata kerja tindakan. Ya, seperti tindakannya ada R.A. Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kata kerja tindakan yang mana? Menulis. Nah, kalau misalkan ada dia melakukan kata kerja tindakan, itu masuk ke dalam aspek kebahasaan teks biografi. Paham? Paham. Lanjut, yang ketiga, siapa? Ya, silakan. Niha. Kata deskriptif itu untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud yaitu contohnya kata sifat yang mendeskripsikan tokoh antara lain yaitu jenius, rajin, dan oleh. Ya. Nah, kalau yang ketiga itu kata kerja deskriptif atau penggambaran peran tokoh. R.A. Kartini merupakan seorang yang gigih memperjuangkan hak emansipasi wanita. Nah, berarti itunya yang mana? Deskriptifnya yang mana? Gigih. Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang keempat. Iya, silakan. Banyak menggunakan kata kerja klasik untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang menceritakan, contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih. Ya, terima kasih Arsya. Nah, kalau yang keempat itu kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif ciri-cirinya pakai apa?
Pakai di. Kalau kata kerja aktif pakai me. Ya bagus. Berarti kalian sudah paham bahwa kata kerja pasif adalah diberi, ditugaskan, di apa lagi? Dipilih, apalagi? Diberi, udah, apalagi? Sudah diberi. Dianugerahi penghargaan, contohnya dianugerahi, bagus, apalagi? Diceritakan, bisa. Apalagi? Dikelilingi, bisa nggak? Bisa, ya. Jadi kata kerja pasif itu ditandai dengan imbuhan di. Ya, lanjut. Yang kelima, siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Ya, kata kerja mental, terima kasih cantik. Kata kerja mental adalah bedanya dengan kata kerja kata kerja tindakan apa? Betul. Kalau kata kerja tindakan itu ada perbuatannya, kalau kata kerja mental dia ya di dalam hati atau tidak digambarkan, ya tidak dilakukan. Contohnya memikirkan. B.J. Habibie memikirkan bagaimana Indonesia akan bla 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 bla. Nah, kata kerja mentalnya yang mana? Memikirkan. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Yang terakhir siapa? Ya, silakan. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan untuk dengan waktu, contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, dan selanjutnya. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir itu konjungsi waktu. Ya, konjungsi ada banyak, tapi yang digunakan dalam kaidah kebahasaan teks biografi adalah yang waktu. Contohnya kemudian, selanjutnya, apalagi tuh? Sampai, hingga, pada, seperti itu. Paham? Paham. Ya. Pada tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djayadiningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, ia membuka sekolah untuk anak-anak. Nah, baik. Dalam biografi ini kalian bisa menemukan tidak kaidah kebahasaan yang ada? Di mana? Mendirikan termasuk kata kerja atau kata mana? Tindakan. Kata tindakan. Mana lagi? Membaca. Menerima. Betul, bagus. Apalagi? Ya, membaca, menulis, menggambar, kerajinan tangan. Banyak ya kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Itu dia materi kaidah kebahasaan teks biografi yang harus kalian pahami pada hari ini. Sebelum Ibu membagikan kelompok, masih ada tidak yang belum paham? Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Diajeng. Saya masih belum paham dengan kata kerja mental. Boleh mohon dijelaskan secara ulang? Oh iya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Diajeng tidak? Ya, silakan Maratun. Kata kerja mental adalah penggambaran peran tokoh, contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. Terima kasih Maratun sudah dijawab, sudah menjawab. Jadi Diajeng, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang dilakukan tidak terlihat. Contohnya mencintai, mengagumi, memikirkan, seperti itu. Kalau melupakan, Bu? Melupakan boleh, melupakan juga termasuk. Melupakan siapa? Lena? Aduh. Ya, itu ya. Jadi kalian sudah paham. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompok yang sudah kita bentuk.
Satu kelompok berapa orang? 4. Nah, silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Kita beroleng berempat nih. Mami. Baik, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kelompok. Di sini kalian diskusikan secara kelompok apa saja kaidah kebahasaan dalam teks biografinya Mary Riana. Silakan kalian tulis di sini, kalian diskusikan, nanti setelah terisi semua kita akan presentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Mengerti? Mengerti, Bu. Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Ya, silakan dikerjakan. Diskusi bersama teman-temannya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan keliling untuk mau monitoring kalian. Iya juga ya. Oh iya. Iya. Nggak ada, pulpen juga nggak apa-apa kok. Ini ya. Yang dicari, misalkan dilahirkan yang udah. Ini apa ini? Oh iya. Pasti. Ini tadi dia ada nggak dia? Dia nggak ada, adanya iya. Kata konjungsi hubungan waktu enggak, meskipun konjungsi dan itu konjungsi tapi waktu enggak ada. Dia ngambil air Waktu ya lalu aja. Ini iya nggak sih? Ya, ini kemudian bentul, yaitu waktu tidak. Jadi di menyiasatinya apa ini? Cuman iya doang. Ini apa? Dia Ada Iya, orang tiga. dilanjutkan ditulis. Oh iya, ribet ya. Ya, Menekuni. iya nih apa? Menjalankan. Dia termasuk kata ganti orang ketiga. Saya menjalankan. Memulai enggak ya? Kalau yang mental ketemu nggak? Memulai ya. mental Ya berarti memperhatikan. Ada di mana? memulai. Kan Saat Mary memulai. Ada lagi. Membuat. di depan kan. Buat enggak ya? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, baiklah kita akan mendengarkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya dan akan ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk maju. Kasih tepuk tangannya dong. Kelompok 2, di mana kelompok 2? Ya, untuk ditanggapi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi Mary Riana. Analisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam biografi Mary Riana. Ada kaidah kebahasaan kata ganti orang ketiga, hasil analisisnya ia, dia. Kata kerja tindakan,
Hasil analisisnya, belajar, mengambil, meminjam, membagikan, mempersiapkan, memulai, melanjutkan, memutuskan, menyiasati, bekerja, membantu, mencoba, mencari, menawarkan, mengumpulkan, mewujudkan, mengirim. Kata deskriptif atau adjektiva, hasil analisisnya pantang menyerah, menekuni, ambisi. Kata kerja pasif, hasil analisisnya dilahirkan, dilakukan, dianugerahi, diangkat, dipromosikan. Kata kerja mental, hasil analisisnya menerima, menyadari, memprihatinkan, mengetahui, memutuskan. Kata hubung, hasil analisisnya dan kemudian setelah sampai hingga sehingga pada. Ya. Sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanya? Ya baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya hasil dari kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2. Silakan kepada perwakilan kelompok 2. Ya. Tanggapan kelompok kami menanggapi bahwa presentasi dari kelompok 1 sudah sesuai dengan analisa kaidah kebahasaan tentang biografi, baik dari kata maupun teks biografi. Ya, berarti sudah sesuai ya? Ya, terima kasih. Ya. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biografi. Analisis kebiasaan yang terdapat dalam biografi Mary Riana tersebut adalah kata ganti orang ketiga itu adalah ia dan dia. Kata kerja tindakan, mengumpulkan, belajar, meminjam, mengikuti, mempersiapkan, membagikan, mengambil, menawarkan, memulai, memberikan, mengirim, mendorong, membantu, melanjutkan, dan melanjutkan. Kata deskriptif yaitu ada menekuni, ambisi, dan pantang menyerah. Dan di kata pasif ada dilahirkan, dianugerahi, diangkat, dan dipromosikan. Di kata kerja mental, menyiasati, menyadari, mengetahui, dan berusaha. Di kata penghubung, terdapat kemudian, hingga, dan setelah. Sekian presentasi dari kami. Silahkan kepada kelompok 4 untuk menanggapi. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi dari kelompok 3, yaitu dari kelompok 3 itu sudah sesuai dengan analisa aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Namun ada tambahan lain kata kerja mental yaitu memprihatinkan. Terima kasih. Jadi belum menambahkan kata memprihatinkan ke dalam kata kerja mental. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah semua hasilnya sangat bagus ya. Silakan untuk mengumpulkan LKPD kelompoknya ke depan. Diwakilkan saja oleh anggota kelompok yang lain. Nah, jadi tadi seperti yang kelompok sudah dibahas bahwa ada semua unsur kaidah kebahasaan yang terdapat pada novel, pada teks biografi Mary Riana. Ya, contohnya ayahnya bernama dan ibunya bernama Mary Riana, lahir dan tumbuh di Jakarta Selatan. Nah, mana lagi nih ya? Ia harus menjadi panutan dalam keluarga agar adik-adiknya dapat mencontohnya. Mana? Iya. Termasuk kata kerja orang ketiga. Dan Mary membagikan pamflet brosur di jalan. Membagikan termasuk apa?
Kata kerja tindakan. Betul. Oke, sudah paham semua? Sudah. Ya. Selanjutnya, setelah tadi ada LKPD kelompok, kalian mengerjakan secara berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD individu. Ya, nantinya LKPD individu ini kalian kerjakan sendiri, tidak boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Paham? Paham. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Silakan dikerjakan LKPD individunya. Ibu berikan waktu 10 menit. Baik, LKPD individu sudah Ibu terima. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya. Jadi yang dimaksud biografi itu apa sih? Ayo. Ya? Biografi itu teks tentang riwayat kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Riwayat kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Terima kasih, Mesya. Nah, kaidah kebahasaan yang kita pelajari hari ini ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, Menggunakan kata ganti orang ketiga. menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal dengan ciri-ciri apa? Iya, beliau. Ya, bagus. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya? Melakukan, mencari, betul. Memperhatikan, mencoba, betul. Bagus sekali. Selanjutnya kata apa itu? Ya, kata deskriptif berarti kata sifat. Ya, sifat ya. Kata sifat atau adjektiva. Ya. Lanjut kata kerja pasif dulu apa mental dulu? Pasif. Kata kerja pasif apa itu? Ya, yang diawali dengan kata di. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, pekan selanjutnya adalah menginterpretasi unsur dalam puisi. Jadi, kalian baca-baca di rumah, puisi-puisi apa saja dari penyair, dari penulis puisi, kalian baca dulu di rumah. Minggu depan akan kita bahas di sekolah bersama-sama. Ya? Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai.
selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.